Selanjutnya, saya Diva Liviani akan menjelaskan bagian 9, yakni sifat fisik dan kimia. Berikut merupakan informasi tentang sifat fisik dan kimia dari asam asetat. Asam asetat memiliki bentuk cair dengan warna tidak berwarna atau bening. Asam asetat memiliki bau yang pedih atau menyengat dengan ambang bau 0,2 hingga 100,1 ppm. Asam asetat memiliki pH 2,5 pada 50 gram per liter dengan suhu 20 derajat Celcius. Asam asetat memiliki titik lebur sebesar 17 derajat Celcius dan titik didih atau rentang didih sebesar 116 hingga 118 derajat Celcius pada 1013 hektopascal. Asam asetat memiliki titik nyala sebesar 39 derajat Celcius. Titik nyala di sini merupakan suhu terendah di mana cairan dapat menguap untuk membentuk campuran yang dapat menyerut api di udara. Nah, selanjutnya untuk laju penguapan dan flammabilitas dari asam asetat masih belum diketahui informasinya. Nah, selanjutnya adalah batas ledakan. Nah, asam asetat memiliki batas ledakan terendah sebesar 4% dan tertinggi batas ledakannya adalah 19,9%. Hal ini menunjukkan jika konsentrasi asam asetat di bawah 4%, maka tidak akan terjadi ledakan karena kurangnya bahan bakar. Begitu pula jika konsentrasi asam asetat di atas 19,9%, maka asam asetat tidak akan meledak karena tidak tersedia cukup oksigen. Lalu selanjutnya adalah tekanan uap dari asam asetat adalah 15,4 hektopascal pada 20 derajat Celcius. Lalu selanjutnya adalah kerapatan atau densitas uap relatif dari asam asetat adalah 2,07 dengan densitas atau massa jenis sebesar 1,05 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, untuk kerapatan densitas relatif dari asam asetat juga tidak tersedia informasinya. Lalu selanjutnya adalah kelarutan dalam air asam asetat adalah 602,9 gram per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, selanjutnya adalah koefisien partisi. Koefisien partisi di sini merupakan tetapan kesetimbangan suatu senyawa dalam pelarut nonpolar dan polar, sehingga dapat disimpulkan asam asetat akan setimbang pada min 0,17 log dengan suhu 25 derajat Celcius. Hal ini diperkirakan tidak akan ada potensi bioakumulasi. Lalu selanjutnya adalah suhu dapat membakar sendiri atau auto-ignition temperature juga masih belum tersedia informasinya. Dan selanjutnya ada suhu penguraian. Asam asetat dapat didistilasi dalam kondisi tidak terurai atau undecompose pada tekanan normal. Nah, selanjutnya adalah viskositas dinamis. Dari asam asetat adalah 1,22 MPAS pada 20 derajat Celcius. Lalu untuk asam asetat di sini tidak diklasifikasikan sebagai bahan kimia yang mudah meledak dan asam asetat juga tidak merupakan sifat oksidator. Lalu untuk data lain dari sifat fisik dan kimia adalah untuk suhu menyala dari asam asetat adalah sebesar 485 derajat Celcius. Di sini merupakan suhu menyala adalah batas suhu terendah zat tersebut akan terbakar di atmosfer tanpa sumber pembakaran dari luar. Lalu yang terakhir adalah viskositas kinematis, yakni sebesar 1,17 mm persegi per sekon pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bagian 10, yakni reaktivitas dan stabilitas. Asam asetat berupa campuran uap atau udara bersifat mudah meledak pada pemanasan yang menyengat. Selain itu, asam asetat akan stabil ketika berada di bawah kondisi ruangan standar atau suhu kamar, yakni sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius. Selain itu, asam asetat akan beresiko meledak ketika bereaksi dengan senyawa peroksi, perklorik asid, penguapan sulfurik asid, fosforus halides, hidrogen peroksida, kromium 6 oksida, potasium permanganat, peroksida, dan oksidator kuat. Selain itu, asam asetat akan beresiko ignisi atau sumber panas dan pembentukan gas atau uap yang tidak menyala ketika bereaksi dengan logam, besi, seng, magnesium, dan baja lunak. Selain itu, bentuk asam asetat dapat dihidrogen dan asam asetat akan mengalami reaksi yang hebat ketika bereaksi dengan alkali kuat, aldehida, alkali hidroksid, non-metalik halides, etanolamin, asetaldehid,
alkohol, senyawa halogen, klorosulfonik asid, kromosulfurik asid, potasium hidroksida, dan asam nitrat. Selanjutnya merupakan kondisi yang harus dihindari oleh asam asetat, yakni suhu kurang dari titik leburnya atau 17 derajat Celcius dan pemanasan. Lalu selanjutnya adalah bahan yang harus dihindari oleh asam asetat. Di sini masih belum ada informasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya masih pada bagian 10, yakni reaktivitas dan stabilitas pada MSDS secara umum. Nah, seperti pada MSDS sebelumnya, asam asetat akan stabil pada suhu ruang dalam wadah tertutup. Kondisi yang harus dihindari oleh asam asetat adalah sumber api, panas berlebih, dan suhu beku. Di sini juga terdapat notes untuk berhati-hati ketika mencampurkan air dan asam asetat. Usahakan selalu menambahkan asam asetat ke air, bukan sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya percikan eksplosif. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa asam asetat tidak cocok dengan logam, oksidator kuat, basa, klorin trifluorida, asam nitrat, asetaldehid, asam klorosulfonat, oleum bromin pentafluorida, asam perklorat, kalium terbutoksida, etilenimid, 2-aminoetanol, etilen diamina, fosfat triklorida, fosfor isosianat, dan asam kromat. Selanjutnya adalah bagian 11, yakni informasi toksikologi. Asam asetat juga dapat menimbulkan efek toksikologi. Yang pertama, toksisitas oral akut. Hal ini ditunjukkan pada uji tikus dengan lethal dose sebesar 3.310 mg per kilogram. Hal ini diketahui dengan tanda-tanda apabila termakan, maka akan mengakibatkan luka bakar hebat di mulut dan kerongkongan. Selain itu, asam asetat juga berbahaya karena dapat mengakibatkan berlubangnya esofagus dan perut. Asam asetat juga dapat mengakibatkan mual, muntah, dan beresiko pada pernafasan selama muntah, serta kerusakan paru-paru yang mungkin terjadi setelah pengeluaran muntah. Lalu setelah itu ada toksisitas inhalasi akut, diuji pada tikus pula, dengan lethal dose sebesar 39,95 mg per liter. Hal ini diketahui dengan tanda-tanda iritasi mukosa, batuk, nafas tersenggal. Nah, selain itu, asam asetat di sini juga dapat menimbulkan kerusakan yang mungkin terjadi pada saluran pernafasan, pneumonia, dan bronkitis. Selain itu, apabila menghirup asam asetat dapat menyebabkan pembentukan oedema pada saluran pernafasan. Selain itu, untuk toksisitas kulit akut di sini masih belum ada informasi lebih lanjut. Lalu untuk iritasi kulit telah diuji pada kelinci dengan hasil mengakibatkan luka bakar. Lalu selain itu ada iritasi mata juga diuji pada kelinci dengan hasil luka bakar pula yang mengakibatkan kerusakan mata yang serius bahkan mengalami risiko kebutaan. Selain itu, sensitisasi juga masih belum ada informasi lebih lanjut. Lalu untuk mutagenisitas pada sel nutfah atau genotoksisitas dalam tabung percobaan, hasil negatif di sini menunjukkan bahwa asam asetat tidak merusak informasi genetik di dalam sel, sehingga tidak terjadi mutasi sel. Selanjutnya adalah tes mutagenesis aberasi kromosom. Di sini juga menghasilkan hasil yang negatif. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa asam asetat tidak menimbulkan aberasi kromosom. Nah, selain itu, karsinogenisitas dan toksisitas terhadap reproduksi masih belum ada informasi. Lalu untuk teratogenisitas, asam asetat di sini tidak menunjukkan adanya efek teratogenik pada percobaan hewan. Lalu untuk toksisitas pada organ sasaran spesifik paparan tunggal, paparan berulang maupun bahaya aspirasi di sini juga masih belum ada informasi yang tersedia. Lalu selanjutnya ada informasi lebih lanjut. Asam asetat di sini juga menimbulkan efek sistemik, yakni nafas tersenggal, sesak lambung, guncangan, dan sistem peredaran yang terganggu, dan asidosis. Asam asetat juga dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan asam asetat sesuai dengan praktik kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Kemudian adalah bagian 12, yakni informasi ekologi. Di sini asam asetat menimbulkan keracunan, yakni keracunan untuk ikan, keracunan untuk dapnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya, keracunan untuk ganggang, serta keracunan untuk bakteri.
Yang pertama adalah keracunan untuk ikan. Di sini telah diuji pada Oncorhynchus micis atau ikan rainbow trout yang dengan lethal dose lebih dari 300,8 mg per liter. Lalu selanjutnya adalah keracunan pada dapnia dan binatang tak bertulang belakang lainnya yang diuji pada Enalagma sulcatum dengan lethal dose 78 mg per liter. Selanjutnya diuji pula pada dapnia magna atau kutu air dengan lethal dose 47 mg per liter. Lalu untuk keracunan untuk ganggang di sini diuji pada Scenedesmus quadricauda atau alga hijau dengan lethal dose 4000 mg per liter. Lalu yang selanjutnya adalah keracunan untuk bakteria. Di sini diuji pada Pseudomonas putida dengan lethal dose 2850 mg per liter dan juga pada Photobacterium phosphorum dengan lethal dose 11 mg per liter. Selanjutnya, di sini asam asetat memiliki daya hancur secara biologis yang baik dan mudah terurai secara hayati. Hal ini ditunjukkan dengan adanya presentase yang cukup tinggi, yakni daya hancur secara biologisnya sebesar 99% dan mudah terurai secara hayatinya sebesar 95% dengan permintaan oksigen biokimiawi atau BOD-nya sebesar 880 mg per gram. Lalu selanjutnya adalah potensi bioakumulasi atau koefisien partisi dari asam asetat di sini yang sudah saya jelaskan tadi, yakni sekitar min 0,17 log Pauw dalam 25 derajat Celcius. Hal ini diperkirakan tidak adanya potensi bioakumulasi. Lalu untuk mobilitas dalam tanah di sini masih belum ada informasinya. Lalu untuk hasil dari asesmen PBT dan VPVB, di sini asam asetat masih belum memenuhi kriteria untuk PBT atau VPVB sesuai dengan Peraturan EC nomor 1907/2006 lampiran 13. Lalu yang selanjutnya adalah efek merugikan lainnya. Nah, di sini asam asetat walaupun dalam bentuk encer dapat berbahaya akibat perubahan pH. Hal ini dapat mengakibatkan caustic atau dapat membakar kulit. Oleh karena itu, diharapkan asam asetat tidak dapat dilepaskan ke lingkungan secara legal.